Hai Kak Angel. Ya, halo Kak Feby. Kak Angel kenapa kok kelihatan sedih? Terus kayak nggak tenang gitu hatinya? Gak tahu nih Kak, aku dari tadi pagi aku tuh suntuk. Terus aku tuh bosen. Oh gitu, pasti ada yang bermasalah tuh dalam hati Kak Angel. Nah sama nih Kak kayak firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu dong adik-adik yang ada di rumah. Iya, shalom adik-adik. Kembali lagi. Di Wetase Kids Online minggu ini. Nah pas banget sama Kak Angel, hari ini kita mau belajar Tuhan ingin mengisi hatimu dengan damai sejahtera. Wow. Nah makanya Kak Angel wajib banget nih dengerin firman Tuhan hari ini, pasti memberkati. Betul tuh Kak. Adik-adik di rumah pasti udah penasaran semua kan? Pastinya. Kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya mari kita semua bersatu dalam doa. Kak Feby akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami sejak seminggu dari hari Senin sampai hari ini. Kami bisa sehat dan berkumpul lagi, kami mau memuji dan menyembah hati-Mu. Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang pimpin, tuntun, memberikan hikmat bagi kami supaya kami bisa mengerti apa mau dan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, semuanya siap memuji nama Tuhan. Ayo kita semua bangkit berdiri, yuk kita memuji nama Tuhan ya. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Bukti dari segala yang tak kulihat. Yuk adik-adik sama-sama. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari sama-sama katakan. Bersama Rohmu ku pasti menang. Oh, sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, oh, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Ayo adik-adik semua tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, semuanya siap-siap ya. Dan kalian percaya waktu kita memuji nama Tuhan, Tuhan hadir. Kata biarkan pencobaan Melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu. Sama-sama ya semuanya. Ku pasti menang. Ayo kita lompat bersama-sama, katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu disebut. tinggi. Kami percaya Tuhan. Namamu Yuk adik-adik sendiri semuanya. hormat, Ya, lebih keras ya. kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Ya, Raja keagungan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Kalian percaya Tuhan hadir di sini.
Dan dia suka dipuji oleh kita semua. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan angkat tangan kita. Woo! Mari adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, mari kita menyembah Tuhan. Dan kalian percaya Tuhan hadir di tempat ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Katakan, kau terlebih hebat, kau terlebih besar dari hidup kami, dari pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, kau hadir menjamah setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, kau terlebih besar. Kau terlebih besar. Ayo adik-adik sama-sama. Kau terlebih besar dari semua persoalan kami. Dari semua persoalanku, Kau Allah yang besar. Kami percaya Engkau hadir. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Mari pejamkan matamu. Tanda Engkau mengasihi Tuhan. kebesaran-Mu Dan keagungan-Mu bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Keajaiban-Mu, mujizat yang besar telah Kau tunjukkan bagiku. Sama-sama katakan, Kau terlebih besar. Kau terlebih besar Tuhan. Besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Sama-sama katakan, Kau terlebih besar. terlebih besar. Mari Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kau terlebih Untuk Kau bekerja bagi kami. besar. Dari semua Tuhan. Dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Dari semua pergumulanku. Dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Kiralabaya shanarabaya lalabaya syakararabaya. Haleluya. Mari sembah Tuhan adik-adik. Mari tinggikan Dia. Mari jamah kami Tuhan. Oh Jesus. Setiap kami yang sakit disembuhkan. Setiap kami yang mengalami beban berat, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Mari kami izinkan Engkau menjamah kami. Memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik coba kalian buka TV, nyalain TV kalian, lalu pilih channel berita ya. Di sana kita akan menemukan ternyata bahwa dunia kita ini tidak sempurna. Bahkan jauh sekali dari sempurna. Di sana ada apa? Ada kekerasan. Ada virus, ada kekacauan, ada yang berantem, ada bencana alam, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang ada di TV, yang ada di berita. Ya, banyak banget kekacauan yang ada dalam dunia kita ternyata. Nah, tapi itu semua nggak di TV doang.
Bahkan ada banyak juga kekacauan yang bahkan mengganggu hidup kita. Misalnya apa? Misalnya ada anak-anak yang orang tuanya sampai didatengin ke rumahnya oleh debt collector, orang yang menagih hutang. Ya, itu kan buat kita jadi resah, jadi takut. Lalu mungkin ada juga orang-orang yang di keluarganya sedang ada masalah. Jadi setiap dari saudara-saudara itu mereka bukannya senang-senang, bukannya saling mendukung, malah berantem. Ya, terus mungkin juga ada dari kita yang di rumah itu penuh. Kita tinggal sama banyak orang. Ada papa, mama, kakek, nenek, adik, kakak, om, tante, segala macam hewan-hewan. Mungkin ya, ada yang kayak gitu. Dan kita merasa jadi kita full. Kita gak bisa punya waktu sendiri. Gak ada tempat untuk sendiri. Kita merasa jadi kacau dan akhirnya kita stres, khawatir, takut, tertekan. Ya, ada banyak yang seperti itu. Nah, banyak dari orang-orang itu ketika mengalami hal stres dan lain-lain, mereka mencoba untuk mencari jalan keluar. Ada yang mencoba cari jalan keluar dari game. Ada yang mencoba cari jalan keluarnya lewat dengar-dengar lagu musik dunia. Ada lagi dengan banyak hal lah yang mereka isi bukannya positif malah negatif. Tapi ternyata ketika mereka sudah melakukan semua hal tersebut, apakah mereka mendapatkan hasilnya? No. Hasilnya 0. Lalu apa dong Kak Sam? Kalau aku ada dalam keadaan seperti itu sekarang, aku harus ngapain? Apa yang aku butuhkan? Ternyata yang kita butuhkan adalah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu kita dapat dari mana? Dari siapa? Cuma Tuhan yang bisa kasih damai sejahtera itu buat kita. Dan hari ini kita akan belajar bahwa memang Tuhan itu pengen kasih damai sejahtera buat kita. Ada di mana ayatnya? Kita buka di Yohanes 14 ayat 27. Di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, gak ada lagi yang lain yang bisa menggantikan damai sejahtera itu yang dari Tuhan buat kita. Tidak benda, tidak juga orang lain, gak ada. Semuanya gak ada. Yang bisa kasih damai sejahtera itu cuma Tuhan. Nah, Tuhan mau dari ayat hafalan kita hari ini di Yohanes 14:27 itu dikatakan bahwa Tuhan memang sengaja memberikan damai sejahtera itu buat kita. Buat apa? Walaupun kita di tengah kekacauan, walaupun kita di tengah suasana yang tidak baik, yang tidak mendukung ya, tapi Tuhan terus kasih damai sejahtera itu buat kita sehingga apa? Kita bisa jadi berkat. Kita bisa tahu walaupun ada kekacauan kita bisa santai. Yang lain pada bingung, yang lain pada khawatir, kita bilang, oh enggak, Tuhan beserta kita. Tuhan udah kasih aku damai sejahtera, Tuhan yang memegang kendali atas semua ini. Ya. Nah maka dari itu kita hari ini akan belajar lebih lanjut. Kapan sih Tuhan memberikan kita damai sejahtera itu? Ya, kita akan belajar lebih lanjut lagi. Hai adik-adik. Kak Feby mau tanya, apakah adik-adik pernah mendengar sebuah berita yang buruk dan berita itu membawa kekacauan di sekitar adik-adik? Apa yang akan adik-adik lakukan kalau hal itu terjadi pada adik-adik? Mungkin beberapa dari kalian tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, sama nih adik-adik. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang mengalami hal itu. Raja ini bernama Raja Yosafat. Raja Yosafat pada suatu hari didatangi atau dihampiri oleh seorang utusan. Utusan ini membawa pesan bahwa musuh datang dan menghampiri mereka, mau melawan mereka. Dan mereka sudah dekat. Mendengar hal itu, Raja Yosafat terkejut. Berita ini sangat mengejutkan dan membuat kacau hatinya. Tapi Raja Yosafat bukannya menjadi gila atau panik atau tidak tahu harus berbuat apa, dia malah melakukan satu hal. Adik-adik tahu apa itu? Ya, Raja Yosafat pergi berbalik kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Inilah doanya. Engkaulah Tuhan di surga, Engkau kuat dan perkasa, dan tidak ada yang bisa melawanmu. Kami berseru kepada Engkau ketika kami berada dalam kesulitan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami. Kami tidak memiliki kuasa terhadap tentara yang besar yang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami
hanya bisa mencari pertolongan kepadamu. Nah, Raja Yosafat berdoa kepada Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan. Dan juga Raja Yosafat menyuruh rakyat-rakyatnya melakukan hal yang sama. Pada saat itu juga Roh Allah hinggap pada seorang nabi. Nabi ini berdiri dan membawa pesan Tuhan. Pesannya adalah, beginilah firman Tuhan, jangan takut atau berkecil hati karena tentara yang besar ini. Pertempuran bukan milikmu, peperangan adalah milik Tuhan. Besok engkau akan berbaris melawan mereka, tetapi engkau bahkan tidak akan perlu melawannya. Berdirilah teguh di tempatmu, dan engkau akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. nah, mendengar hal itu, Raja Yosafat sudah tidak khawatir lagi adik-adik. Akhirnya keesokan harinya dia membawa pasukannya untuk melawan musuhnya itu. Mereka berbaris bersiap untuk berperang dengan menyanyi dan memuji Tuhan. Tapi apakah adik-adik merasa ada yang aneh? Mereka kan ingin melawan musuh-musuh yang bahkan badannya lebih besar, lebih kuat, yang bahkan pasukan Raja Yosafat sendiri mungkin tidak mampu melawannya. Tapi kenapa mereka malah memuji dan menyembah Tuhan dengan gembira? Padahal di sekelilingnya ada kekacauan. Nah, kakak mau kasih tahu alasannya. Karena Raja Yosafat memiliki kedamaian di dalam hatinya. Raja Yosafat hatinya damai karena dia tahu bahwa Tuhan yang akan berjuang untuknya. Nah, setelah itu Raja Yosafat tahu bahwa Tuhan akan berjuang untuknya. Karena Raja Yosafat meminta pertolongan Tuhan, pada saat itu juga Tuhan membuat musuh-musuhnya yang berbadan besar itu, yang kuat-kuat itu saling melawan satu sama lain. Jadi mereka melawan teman-temannya sendiri. Pas Raja Yosafat dan pasukannya sampai tiba di tempat mereka harusnya berperang, ternyata musuh-musuhnya sudah mati tergeletak di tanah. Nah, ini sama dengan hidup kita adik-adik. Mungkin di sekitar kita ada kekacauan, mungkin adik-adik merasa kekacauan. Tapi adik-adik bisa memiliki damai di hati adik-adik. Mungkin ada kekacauan bahwa saudara adik-adik atau keluarga adik-adik ada yang mengalami sakit. Apalagi COVID-19 yang hari ini lagi marak-maraknya. Adik-adik tidak perlu khawatir, adik-adik bisa cari Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan berjuang untuk adik-adik. Mungkin kekacauan lain bahwa mama papa adik-adik sedang bertengkar. Adik-adik bisa datang sama Tuhan, mendekat Tuhan dan minta pertolongan. Adik-adik tidak tahu, mungkin adik-adik tidak tahu bahwa apa yang harus adik-adik lakukan, tapi Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan. Dan dia meyakinkan adik-adik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Damai sejahtera yang Tuhan kasih dalam hati adik-adik itu bisa mengangkat semua rasa takut, khawatir, cemas, dan apapun yang ada dalam hati adik-adik. Nah, Tuhan ingin adik-adik dekat sama Tuhan. Tuhan ingin mengisi hati adik-adik dengan damai sejahtera. Walaupun di sekitar adik-adik mungkin ada kekacauan. Jadi Tuhan yang sama yang menolong Raja Yosafat berjuang untuk Raja Yosafat, Tuhan yang sama juga yang akan berjuang untuk adik-adik. Tuhan ingin mengisi hati adik-adik dengan damai sejahtera meskipun di sekeliling adik-adik sedang ada kekacauan. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik merasa ketika kalian tuh lagi ada di tengah-tengah keramaian atau kekacauan dan rasanya tuh kalian ingin melarikan diri dari tempat itu. Rasanya kalian pengen bilang, aku pengen cari tempat yang lebih tenang, aku pengen cari tempat yang lebih damai. Kakak yakin banyak di antara kalian yang pernah merasakan hal ini. Rasanya kalian ingin mencari tempat yang damai yang bisa membuat kalian tenang. Nah, tapi masalahnya apa, Kak? Masalahnya kadang-kadang kita nggak bisa menemukan tempat-tempat yang tenang itu. Nggak semua tempat bisa tenang. Nah, terus gimana, Kak, caranya kalau misalnya kita mau pergi dari kekacauan itu? Mungkin kita nggak bisa merubah tempatnya adik-adik. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara kita mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita.
Nah, di Alkitab dikatakan ketika ada roh Allah di dalam hidup kita, maka Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Ayat ini berkata, walaupun misalnya di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, tapi kita harus yakin, kita harus percaya ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Dialah yang akan memberikan kita ketenangan dan juga damai sejahtera. Jadi ketika kalian berada di tengah-tengah kekacauan, kita bisa datang sama Tuhan, kita mendekatkan diri sama Dia, lalu kita berdoa gini, contohnya, Tuhan, aku tahu kalau aku berada di tengah-tengah kekacauan, tapi aku juga tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa dan Engkau adalah Allah yang memberi kami damai sejahtera. Biarlah kiranya Engkau berikan kami damai sejahtera Tuhan, agar kami bisa tidak takut lagi, kami tidak merasa hidup di dalam kekacauan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kalian bisa berdoa seperti itu. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita membaca Alkitab, nah Tuhan pasti akan memberikan kita damai sejahtera, ketenangan. Jadi poin hari ini adalah ketika kita merasa diri kita berada di dalam kekacauan dan kita rasanya ingin mendapatkan damai sejahtera, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhanlah yang akan memberikan kita damai sejahtera. Jauh di dalam hutan Rumania, Luka Linz dan keluarganya mengalami masa sulit. Tahun yang lalu mereka sangat berlimpah makanan, tapi sekarang mereka harus berjuang untuk menemukan makanan. Luka dan keluarganya sangat tahu rasa lapar yang menggerogoti perut mereka. Sampai-sampai perut mereka mengeram. Kita harus mencari makanan untuk mama dan adik-adikmu, kata papa kepada Luka sekembalinya dari perjalanan berburu yang gagal lagi. Tapi di mana? Tanya Luka adik-adik. Di sisi lain dari gunung-gunung itu, di sana banyak makanan. Adik-adik, Luka bergidik membayangkan akan melalui pegunungan. Dia telah mendengar cerita tentang serangan serigala, buru lapar, badai salju, dan yang terburuk dari semua itu longsoran salju. Banyak Linz yang telah pergi ke pegunungan tidak pernah kembali. Saya takut, Papa, kata Luka lemas dengan rasa khawatir membayangkan di wajahnya. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Papa meyakinkan, selama kamu tetap dekat dengan saya, semuanya akan baik-baik saja. Tenanglah adik-adik, Tuhan dapat mengisi hatimu dengan ketenangan ketika kamu lebih mendekat kepadanya. Tuhan mengatakan hal yang sama kepadamu. Melalui kekacauan adalah bagian dari kehidupan, terutama di kota ini. Tetapi jika kamu tinggal dekat dengan Allah, semuanya akan menjadi baik dan kamu akan memiliki ketenangan dalam hatimu. Masalahnya adalah sebagian dari kita menjauhkan dirinya. Mungkin kamu lari dari Tuhan. Jangan lakukan itu, karena Tuhan hanya bisa mengisi hatimu dengan kedamaian ketika kamu mendekat kepadanya. Pagi-pagi, Papa dan Luka melambaikan tangan kepada keluarga mereka dan memulai perjalanan. Setelah berjam-jam berjalan, mereka berdua menjadi lelah. Ini merupakan hari yang panjang. Saatnya untuk tidur. Ayahnya berbaring di dasar pohon dan langsung mulai menegur. Tapi Luka tidak, adik-adik. Dia mendengar lolongan serigala dari kejauhan dan suara aneh dari hutan, dan dia takut. Matanya melesat di sekitarnya, berusaha untuk melihat bahaya di malam hari. Lalu tiba-tiba dia ingat apa yang dikatakan papanya. Tetap dekat dengan saya dan semuanya akan baik-baik saja. Adik-adik, jadi Luka meringkuk sedekat mungkin ke papanya yang kuat, dan dalam beberapa detik ia tertidur pulas juga. Nah adik-adik, keesokan harinya mereka terus mendaki gunung yang curam. Pemandangan mulai berubah. Bunga-bunga liar,
rumput, pohon rindang, dan mereka meninggalkan lebih jauh sampai dia menemukan jalan setapak di gunung dan jalan berbatu, dan lebih jauh mereka pergi, jalan menjadi semakin sempit. "Hati-hati nak," kata Papa saat mereka memeluk sisi tebing. Di sebelah kanan mereka ada batuan padat dan kiri mereka ada tebing tajam. Dia menuruni gunung, langsung menuju sungai yang bergemuruh bergegas di bawah. Luka tinggal sedekat mungkin dengan papanya. Ketika mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi, salju semakin dalam. Awan tebal datang dan angin keras makin kencang, dan salju mulai berputar-putar di sekeliling mereka. Angin bersalju menghantam Luka begitu keras sehingga ia nyaris terlempar dari kakinya. Dia berjuang untuk menyusul papanya, tapi ia tahu ia harus tetap dekat. "Saya tahu ini adalah badai yang sangat gila," Papa berseru kepada Luka sambil menunduk melawan angin. "Tapi kita hampir sampai di atas." "Ini sangat sulit, Pak," teriak Luka. Adik-adik, Tuhan ingin mengisi hatimu dengan damai sejahtera bahkan ketika ada kekacauan di sekitarmu. Mungkin beberapa dari kalian merasakan ada teriakan kutukan, ada pertengkaran, bahkan mungkin ada hal-hal yang menurutmu sangat kacau. Tapi Tuhan ingin datang dan memberikan damai sejahtera. Dia ingin memberikan ketenangan, tidak peduli kekacauan apa yang terjadi di sekitarmu. Tuhan lebih besar dari semua itu. Kapuci tidak tahu bagaimana Tuhan melakukannya, tapi Tuhan akan memberikan ketenangan. Alkitab mengatakan, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Jadi Allah tidak akan mengambil damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu tetap denganmu. Tuhan ingin mengisi hatimu dengan damai sejahtera, bahkan ketika ada kekacauan di sekitarmu. Luka tinggal dekat dengan Papa dan mereka menerobos salju. Mereka mencapai puncak dan mulai menuruni tebing ke sisi lain. Langit telah sebagian besar bersih, kecuali untuk beberapa kepingan salju yang sesekali terus turun. "Papa, lihat!" Luka teriak dengan gembira sambil menunjuk ke lembah ke bawah. "Papa, lihat! Lihat di bawah, Pak! Kita sudah hampir sampai!" kata Luka menuju ke bawah. Tapi sementara Luka bicara, tiba-tiba ada tanah di bawah yang bergetar hebat. Dan di atas belakang mereka, gertakan keras dan gertakan cabang-cabang pohon. "Papa, itu suara apa?" Luka diam-diam berbisik, merasakan sesuatu yang tidak beres. Papa berteriak, "Ini adalah salju longsor!" Papa berteriak sementara bongkaran es mulai meluncur turun dari puncak gunung. Salju turun menderu menuju jalan mereka. Luka melirik ke belakang dan melihat awan salju mengejar mereka. "Lari, Papa, lari!" teriakan longsoran salju semakin dekat. "Papa, lari! Cepat, Papa!" Longsoran salju semakin dekat dan lebih dekat. Gemuruh keras dan semakin keras. Tepat di tumit mereka, Luka menengok ke belakang sekali lagi. Ia yakin salju akan menyusul mereka. "Kita harus belok kiri!" Papanya teriak adik-adik. Seketika Luka melakukan seperti apa yang ayahnya katakan dan meluncur menuruni berbatuan. Lalu ia melihat apa yang ayahnya telah lihat. Ada sebuah gua kecil terselip di sisi gunung. Jika mereka hanya bisa sampai di sana, mereka bisa aman. Longsoran salju praktis di atas mereka sekarang. Jadi bersama-sama dengan satu lompatan raksasa, mereka melompat ke arah mulut gua. Mereka berhasil. Mereka jatuh di lantai gua sementara longsoran salju menderu melewati mereka. Kemudian menutup pintu masuk ke gua. Segala sesuatu di sekitar mereka masih gemetar dan suara salju menuruni gunung hampir memekakkan telinga.
Semuanya menjadi gila dan aku takut. Semuanya menjadi gila dan aku takut, teriakan Luka. Tapi papanya hanya menarik Luka lebih dekat kepadanya. Saya tahu bahwa kau takut sekarang, tapi kau aman di sini bersamaku. Kita akan menunggu sampai salju berhenti. Maka kita akan menggali jalan keluar. Semuanya akan baik-baik saja. Bahkan selagi gunung terus bergemuruh dan bergetar di dalam gua. Sementara Luka duduk dengan papa, dia tahu dia aman dan ia merasakan damai. Gunung akhirnya berhenti bergemuruh dan papa bersama Luka mulai menggali terowongan keluar dari salju. Perlahan-lahan dan hati-hati, papa dan Luka membuat jalan mereka menuruni gunung ke lembah di bawah. Dan benar saja, mereka menemukan banyak makanan. Mereka mengambil untuk makanan yang cukup. Akhirnya mereka mengambil makanan dengan cukup untuk keluarga mereka. Mereka berbalik untuk melakukan perjalanan kembali ke rumah. Kali ini bagaimanapun Luka tidak takut, karena dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana gila dan kacaunya keadaan, selama ia dekat dengan papa, ia akan selalu memiliki kedamaian. Adik-adik, ketika kamu dekat dengan Tuhan, kamu akan selalu merasa damai. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu, kamu dapat merasakan damai sekarang. Dan ketika kamu pulang ke rumah dan hal-hal menjadi gila, yang harus kamu lakukan adalah mendekat dengan Tuhan sehingga kamu dapat merasakan damai. Ayo adik-adik, Kak Puji ajak kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas damai sejahtera-Mu yang lebih besar dari kekacauan apapun. Isi hatiku sekarang dengan damai. Isi hati saya Tuhan dengan kedamaian. Bantu saya untuk lari kepadamu setiap kali aku takut atau ketika aku khawatir, dan tempatkan kedamaian di hatiku ya Tuhan. Aku mengasihi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Hana. Kita sedang ringkasan mau ajak teman-teman nih bikin aktivitas. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada kertas origami, kertas HPS, gunting, spidol, lem. Nah sekarang kita buat yuk teman-teman. Sekarang kita ambil satu kertas origami, kita potong. Nah sekarang kita ambil lagi yang satunya, lalu kita buat agak kecil ya, kecil. Kita buat agak kecil, kita potong ya. Nah sekarang kita lem ya. Nah sekarang kita taruh dulu di sini. Nah sekarang kita ambil yang satu lagi, kita lipat, lalu kita potong. Nah terus jadinya kayak gini deh teman-teman. Nah setelah itu kita tempel di sini ya teman-teman. Nah nih kita lem. Ini kita lem lagi. Lakukan itu hingga semua kakinya sudah menempel di sini. Sekarang kita lem bagian sininya lagi, dan belakangnya lagi. Nah ini setelah sudah
kita ambil matanya, lalu kita tempel matanya. Ini matanya kita tempel satu-satu. Nah, kita tempel lagi satu lagi. Nah, sekarang langsung aja kita buat lidahnya. Lidahnya kita gunting dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, jadinya kayak begini. Langsung aja kita lem. Ya, lem kayak gini. Nah, sekarang langsung aja kita buat tanduknya. Kita ambil ini, ya, kita gunting, ya, gunting. Lagi kita gunting lagi. Jadinya kayak gini teman-teman. Nah, sekarang tanduknya sekarang teman-teman tanduknya kita lem ya. Tanduknya kita bikin kayak gini dulu. Nih. Ya. Nah, jadinya kayak gini ya teman-teman. Nah, gampang kan teman-teman? Happy Sunday and God bless you. Dadah. Nah, gimana Kak Angel sekarang? Nah, hati aku sekarang jadi lebih tenang Kak, lebih damai karena aku tahu Tuhan Yesus sudah membuat aku menjadi semakin damai. Betul banget Kak. Oh ya Kak Angel juga jangan lupa ya cerita di teman-teman yang ada di Kids Altar. Siap Kak. Nah, buat pasti. adik-adik yang belum daftar Kids Altar bisa searching nih di media sosialnya, ada di Facebook dan juga di Instagram WTC Kids. Kalau gitu kayaknya kita udah mau selesai nih Kak. Iya, kita tutup ya dalam doa ya. Oke, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah kami hari ini sudah selesai. Tuhan berkati kami supaya kami bisa melakukan apa yang kamu minta. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Happy Sunday. Bye-bye.